Ya, ciao. Ya, kita kembali lagi di kata-kata Mustafa membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian acuhkan keberadaannya. Dan hari ini kembali kita membahas tentang agnostisme atau agnostik. Namun kayaknya pembahasan kali ini agak berat, atau mungkin semua bahasannya memang berat kali ya. Agnostik. Ya, sudah cukup banyak saya menjelaskan video tentang agnostik, konten tentang agnostik, dan saya rasa dari berbagai macam sudut pandang ya, dari yang gampang gitu kan ya, dari hal yang kecil mungkin kalian anggap sampai hal yang besar gitu ya. Dan hari ini saya ingin mengaitkan isu-isu yang sering terjadi atau yang sedang terjadi dengan sudut pandang agnostik. Ya. Beberapa waktu lalu atau mungkin sampai sekarang ini sedang ramai dibicarakan tentang RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Saya belum mempelajari RUU ini dengan matang gitu ya. Saya cuma ambil poin-poinnya aja, di mana orang menganggap bahwa RUU HIP ini dianggap bisa menggantikan posisi Pancasila yang selama ini menjadi ideologi bangsa kita atau negara kita Indonesia gitu ya. Sehingga arahnya ini bisa disalah gunakan gitu ya, dan mencederai prinsip ideologi Pancasila itu sendiri. Dalam beberapa temuan, saya menemukan ada beberapa grup-grup, dan saya pun juga baru gabung di grup Facebook mereka yang membahas tentang sudut pandang agnostik atau free thinker. Saya pun juga ada dapat rekomendasi ya dari teman-teman yang terima kasih selalu update tentang paham agnostik yang sering saya share, di mana ada yang share juga nih sebuah media sosial yang mengatakan bahwa agnostik itu bertujuan atau memiliki tujuan atau harapan mungkin ya, menjadikan sebuah negara itu menjadi negara yang sekuler, khususnya orang-orang agnostik di Indonesia. Saya pribadi sering dapat pertanyaan, apakah benar agnostik sering dijadikan atau memiliki tujuan untuk menjadikan sebuah daerah atau sebuah perkumpulan atau sebuah negara menjadi daerah yang sekuler. Mungkin secara mindset seorang agnostik menginginkan sebuah konsep peradaban yang sekuler. Kenapa sekuler? Karena ya dengan prinsip sekuler kita tidak akan mengaitkan banyak hal-hal yang ranahnya masih di luar jangkauan logika kita menjadi sesuatu hal yang harus berpengaruh gitu ya. Contohnya kita punya negara Turki yang nggak tahu, kalau sekali lagi koreksi kalau saya salah, yang sampai saat ini masih memegang prinsip sekularisme untuk dasar negaranya. Jadi yang namanya agama itu nggak boleh berkaitan dengan politik begitu ya. Ya mungkin bisa mempengaruhi tapi tidak boleh berkaitan atau bersinggungan dengan politik, karena politik punya tujuan atau konsep nya masing-masing gitu ya, konsep politiknya masing-masing. Nah, hubungannya dengan HIP tentunya kalau saya pribadi selalu mengatakan bahwa seharusnya agnostik itu tidak memiliki tujuan, karena ya apa tujuan dari prinsip dasar atau paham ketidaktahuan gitu ya. Dan bila memandang RUU HIP ini secara pemikiran awam saya saja, saya rasa memang ada sebuah visi atau misi mungkin ya. Ini pandangan awam saya saja gitu ya, yang ingin mengajak Indonesia untuk sedikit sekuler ya. Karena kita tidak dapat memungkiri bahwa Pancasila saat ini itu memegang kuat dasar ketuhanan yang Maha Esa.
di mana ketuhanan yang Maha Esa ini selalu bertumpuan atau bertumpuan dengan pondasi agama ya, karena ya agama apa yang tidak mengajarkan tentang ketuhanan begitu ya kan. Sedangkan prinsip atau orang-orang agnostik ini ingin berharap bahwa lingkungannya menjadi lingkungan yang lebih sekuler ya. Jadi di sini walaupun agak rumit, saya harap kalian dapat benang merahnya. Beberapa waktu yang lebih lama sempat dicanangkan bahwa ada RUU juga yang akan menyinggung tentang prinsip agnostik ya. Karena dianggap agnostik ini mengajak orang untuk tidak beragama gitu ya. Dan sekali lagi, nanti saya coba cantumkan screenshotnya. Saya sering menjelaskan bahwa tidak semua agnostik itu menyingkir dari agama. Tidak semua agnostik itu menyingkir dari agama. Ya. Karena di luar sana banyak sekali masih orang yang memegang paham atau ideologi agamanya, namun dia kombinasikan dengan paham agnostik dalam melihat berbagai perspektif kehidupan gitu ya. Jadi prinsip dasar agnostik ini adalah prinsip yang bisa digunakan bagi seseorang atau bahkan kelompok atau bahkan negara untuk melihat keadaan lingkungan atau pola hidup ini lebih sekuler gitu ya. Ya. Sehingga mungkin saya berpikir bahwa dengan dicanangkannya RUU HIP gitu ya, atau haluan ideologi Pancasila ini, ada arah di mana ya kita pasti akan bertanya kan, haluannya kemana jadi nih begitu ya kan, kita pasti nanya nih haluannya kemana. Sedangkan banyak juga nih tokoh-tokoh kelompok agama yang agak-agak ya menyetujui ini begitu ya kan. Ya jadi bisa jadi haluan Pancasila ini membawa Indonesia ke lebih sekuler gitu ya. Dan melihat keadaan geografis Indonesia yang menjadi negara kepulauan begitu ya. Kita berpisah-pisah, banyak budaya yang terpisah yang atau berbeda, banyak suku dan ras yang juga berbeda di Indonesia saja begitu ya. Jadi memang sekularisme tampaknya mulai berpengaruh pada negara kita ya, untuk keadaan saat ini. Dan dari sudut pandang saya sendiri, saya rasa saya tidak setuju bila sebuah prinsip dasar kenegaraan itu diganti atau diberikan haluan. Saya pribadi nih ya, sebagai seorang agnostik, karena ya sudahlah, agnostik ini atau sekularisme ini cukup menjadi sudut pandang perspektif pribadi seseorang saja, tidak perlu dibawa ke ranah-ranah negara gitu ya menurut saya. Ya saya beberapa kali menyinggung di video-video agnostik saya sebelumnya. Kamu sebagai orang yang beragama punya agama, ya kan? Mungkin saja agamamu bisa di atas. Di bawah kamu punya ideologi kenegaraan, yaitu Pancasila, di mana agama dan prinsip dasar kenegaraan ini menjadi balance gitu ya, harus seimbang untuk memandang apa yang ada di sekelilingmu atau di lingkungan negaramu begitu ya. Dan untuk melihat semua sesuatu yang lebih jauh lagi, kamu juga bisa mengkombinasikan dengan prinsip paham agnostisme, sehingga kamu tidak merasa yang paling tahu atau mencederai pengetahuan terlebih dahulu. Saya pun kali lagi menyinggung bahwa orang itu kebanyakan saat ini itu cuma butuh informasi, tapi tidak butuh ilmu pengetahuan ya. Orang ini saat ini lebih banyak hanya butuh informasi. Kalian bisa lihat berapa banyak orang yang nge-share artikel, nge-share berita-berita yang sumbernya tidak jelas, tapi mereka sebarkan aja begitu tanpa cari tahu dulu apa yang ada di dalamnya begitu ya. Sehingga saat informasi ini mengalahkan ilmu pengetahuan, yang terjadi adalah provokasi. Dan itu yang sering terjadi di lingkungan kita. Sehingga kalau kalian ingin menggunakan prinsip dasar paham agnostik, kalian bisa gunakan ini sebagai konsep berpikir saja, tidak perlu dijadikan sebuah ideologi kenegaraan menurut saya begitu ya. Jadi kalau misalnya bicara tentang sekularisme,
Ya kita harus kembali, negara kita dibangun dengan prinsip ideologi apa? Kalau Pancasila, ya berdiri teguhlah dengan Pancasila, begitu ya. Tidak perlu menjadi lebih sekularisme lagi, gitu ya kan? Dan tentunya tidak mudah menjadikan sebuah negara yang sudah dibangun di atas perjuangan para pahlawan, tentunya yang akhirnya membentuk Pancasila, yang akhirnya memberikan kedamaian pada Pancasila untuk negara Indonesia, dan harus dikasih haluan yang arahnya sendiri kita tidak tahu dan tidak diinformasikan kepada masyarakat. Dan ya, sebagai seorang agnostik, saya jadikan agnostik ini sebagai prinsip pemikiran pribadi. Cukup prinsip pemikiran pribadi, tidak perlu dibawa ke ranah-ranah negara. Namun saya rasa dan saya pikir dan saya analisa dan saya spekulasi, bahkan mungkin saya mengasumsikan ada sebuah gerakan yang menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler. Ciao. Warta berita membuat cerita yang diduga jauh ke Amerika. Media penuh sesak dengan obrolan juwita yang peduli tiba-tiba. Hentikan rasis seolah mereka yang binasa, tapi lupa Papua. Sibuk menyebarkan penindasan luar negara, tapi lupa Papua. Indonesia Sabang sampai Merauke mulai gila, bukan karena corona. Jajaran pemimpin bajingan yang diam berdusta, sebagian rakyat pun buta. Begitu muncul berita anarki Amerika, tapi lupa Papua. Kesucian direnggut carut marut sosial media, masih lupa Papua. Oi oi oi. Indonesia punya banyak suku serta budaya, jangan diamkan Papua. Indonesia harus bersuara bersatu merdeka, jangan lupakan Papua. Tuntut mereka yang diam dan ciptakan neraka di tanah emas Papua. Lantangkan suara, perjuangkan HAM yang disita untuk Papua yang merdeka.